Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam pertemuan secara online ini, yang mana dalam pertemuan ini kita hanya akan belajar atau memberikan pembelajaran video yang berisi tentang pembelajaran. Apa pelajaran yang akan kita bahas dalam video ini? Yakni tentang sejarah Islam di Indonesia, atau lebih tepatnya sejarah masuknya Islam di Indonesia. Dalam hal ini, pertama kali yang akan kita bahas adalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Setidaknya ada 5 kondisinya, yakni dari sudut sosial budaya, agama atau kepercayaan, perekonomian, sosial politik, dan suku bangsa. Yang pertama tentang sosial budaya. Masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa atau beragam suku dan beragam bangsa. Yang mana dengan keberagaman ini, tentu ketika masuknya Islam ke Indonesia, itu membentuk corak keberagamaan setiap wilayah dari geografis Indonesia. Yang kedua tentang agama atau kepercayaan. Jadi dalam hal ini Islam masuk ke Indonesia itu bukanlah agama yang pertama kali. Karena apa? Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, umat Hindu, umat Buddha atau agama Buddha itu telah masuk juga ke Indonesia. Bahkan ada juga semacam aliran kepercayaan yang dianut pada khususnya masyarakat Jawa dan masyarakat pedalaman seperti animisme dan dinamisme. Bahkan dalam Jawa sendiri dikatakan ada ajaran yang dikatakan sebagai Budi atau agama Budi, yang di situ mengajarkan tentang sama dengan Islam, yakni konsep ketauhidan dengan simbol, dengan ungkapan tan kena kinoyo ngopo, bahwa Tuhan itu tidak dapat digambarkan sebagai apapun. Yang ketiga tentang kondisi perekonomian. Perekonomian atau mata pencaharian masyarakat Indonesia pada umumnya itu bercocok tanam, terus berkebun, berburu, dan melaut. Karena apa? Kondisi geografis Indonesia sangat mendukung akan hal itu semua. Indonesia banyak memiliki laut, yang dengan itu masyarakat pun menelayan atau berlaut. Indonesia banyak memiliki sawah dan ladang-ladang, dengan itu masyarakat pun bercocok tanam baik dengan padi, jagung, dan lainnya. Yang keempat tentang kondisi sosial politik. Jadi sebelum masuknya Islam ke Indonesia, di Nusantara atau di Indonesia itu sendiri sudah banyak berdiri kerajaan-kerajaan yang menjadi pemerintahan tentunya. Di sini kerajaan-kerajaan itu semua mayoritas bercorak Hindu dan Buddha, seperti Kerajaan Kutai Kartanegara, Mataram Islam, Sriwijaya, terus Majapahit, dan lain sebagainya. Terkait untuk kondisi suku bangsa itu sendiri pada umumnya adalah sama, karena Indonesia ini beragam. Maka dari itu Indonesia ini memiliki banyak suku bangsa. Nah, setelah kita petakan kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam, kondisi sosial Indonesia sebelum masuknya Islam, maupun kondisi politik Indonesia sebelum masuknya Islam, setelah itu kita akan bahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Jadi di bab pertama itu kondisinya, yang bab kedua ini atau subbab kedua ini tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam Indonesia itu melewati beberapa jalur. Yang pertama tentang perdagangan. Jadi pada saat itu Indonesia atau Nusantara itu adalah semacam tempat singgah dari Arab menuju ke Cina. Jadi kita tahu bahwa kerajaan Islam di Indonesia itu letaknya itu di daerah ujung Aceh atau yang dikatakan sebagai Kerajaan Samudra Pasir. Kondisi atau wilayah Samudra Pasir itu sendiri itu adalah tempat di mana awal
Islam masuk ke Indonesia. Itu yang banyak dikatakan oleh para tokoh. Yang kedua tentang masuknya Islam lewat perkawinan. Jadi di situ itu banyak masyarakat yang terus di situ dikawinkan dengan kaum para bangsawan yang mayoritas sudah Islam, atau kaum cendekiawan atau kaum anak-anak para ulama, para wali yang sudah masuk Islam. Dengan perkawinan tersebut, maka secara otomatis orang-orang di luar Islam atau masyarakat Hindu Buddha ketika kawin atau nikah dengan umat Muslim, secara otomatis di situ akan masuk Islam dan anak turunnya pun akan Islam juga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tentang lewat pendidikan. Di sini banyak para wali songo, contohnya adalah Sunan Ampel, itu mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta. Terus Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini adalah lembaga yang berfokus terhadap pendidikan. Dengan makmurnya atau jaya pendidikan pada saat itu banyak mengakibatkan orang-orang Nusantara itu masuk Islam. Yang keempat, lewat seni budaya. Oleh para wali songo khususnya, beliau-beliau itu semua membuat semacam gamelan, terus wayang, terus cerita-cerita wayang Mahabharata Ramayana diadopsi menjadi cerita yang memiliki nilai-nilai Islami. Terus pembuatan serat-serat atau tembang-tembang yang itu ada tembang Macapat, itu bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia banyak juga melewati jalur seni budaya. Setelah kita bahas tentang masuknya Islam ke Indonesia, yang bagian sub nomor 3 kita membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi masuknya Islam ke Indonesia lewat jalur negara mana itu kan banyak diperdebatkan. Yang pertama itu adalah teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, teori Persia. Jadi Persia dengan Mekah itu kan atau dengan Arab itu kan beda. Persia itu untuk sekarang itu menjadi negara Iran. Nah, sebagian Iran tadi. Jadi teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia atau bangsa Iran itu sendiri. Yang ketiga tentang teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat itu berasal dari India. Nah, bangsa Gujarat itu berasal dari India. Yang keempat, teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Profesor Slamet Mulyana, H.J. de Graaf, yang mengatakan bahwa dengan adanya unsur kebudayaan Cina di dalam pembuatan masjid atau nama-nama yang dicinakan, itu dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu lewat Cina. Itu adalah teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, pada intinya apa? Pada intinya ketika kita melajari sejarah masuknya Islam ke Indonesia, di situ harapannya itu kita dapat lebih arif di dalam menghadapi berbagai keragaman yang nantinya kita dapat lebih moderat atau seperti yang dikemukakan oleh pemerintah tentang moderasi beragama. Karena ketika kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara atau wilayah yang memiliki beragam suku dan bangsa, secara otomatis sebuah perbedaan itu adalah keniscayaan bagi kita semua. Jadi itulah kiranya video pembelajaran kali ini. Banyak atau salahnya kata itu murni dari saya sendiri, sedangkan banyaknya kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.